Nah, ya itu satu lagi dia kalau dibilang menjuruskan nanti salah ya. Dia ngenalin saya dengan seseorang yang sekarang mendampingi saya. Wow. Nyomblangin. Jadi Nyomblangin. Mas Cito ngajar bahasa Inggris, ada seorang lagi ngajar bahasa Inggris lagi namanya Ayu gitu. Alumni Saya SMP 1 bukan? bukan. Saya ngajar biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Agus Dedi di podcast SMP Negeri 1 Cimahi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Iman Fatur Rahman Wirasenjaya SPB MSI. Betul ya Kang ya? Ya. Terus langsung saja ya Kang perbincangan kita hari ini. Gimana ceritanya Kang awal mula menjadi dokter kepresidenan? Alhamdulillah Kang Agus Dedi ya. Ini kehormatan buat saya bisa hadir di podcastnya SMP Negeri 1 ya sebagai alma mater bagi saya. Jadi SMP 1 juga punya cerita atau punya kisah, punya tempat di hati saya sebagai alumni ya. Jadi alhamdulillah dari awal sekolah berkarir ya alhamdulillah saya sekarang dipercaya secara penugasan menjadi dokter pribadi Presiden Republik Indonesia. Kami bergabung dalam satu tim dan semua bisa mencapai itu karena penugasan saja sih sebetulnya. Kalau dokter kepresidenan itu yang kita kerjakan apa Kang di sana tuh? Oh ya, pada intinya kami bagaimana menyiapkan kesehatan dari VVIP, jadi dari Bapak Presiden kami siapkan kesehatannya, kami menyiapkan baik kesehariannya atau apa tuh namanya kepentingan kesehatan yang lainnya. Kami pun di backup oleh tim dokter kepresidenan. Tim ada lebih banyak orang, lebih banyak dokter dan profesor. Dia berupa sebuah panel. Jadi kita hanya pelaksana teknis maksudnya yang dekat, yang menyampaikan secara langsung. Namun kami di backup oleh tim dokter kepresidenan. Pernah nggak secara langsung bertemu dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi? Oh ya, setiap bertugas kami pasti bertemu setiap hari. Gimana kesan-kesannya Kang? Ya alhamdulillah, itu menjadi kehormatan, tidak pernah mimpi ya dari dulu ya. Dulu rasanya seorang presiden itu wah hanya ada di layar gitu ya, hanya di layar TV. Kemudian paling kita lihat ya sebuah jauh di awang-awang lah gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa kalau bertugas itu bisa bertemu setiap hari dengan Bapak Presiden Jokowi ya. Selain Bapak Presiden, ada nggak pejabat yang lain yang akan misalkan tangani gitu? Oh, secara khusus memang tugas kami untuk khusus melayani Bapak Presiden. Namun sebagai manusia kita berinteraksi ya. Tidak mungkin juga kita, Bapak maaf, saya mah hanya Bapak saja tidak mungkin. Jadi kita sering berinteraksi, berkonsultasi, menyampaikan gitu. Ini Kang mungkin dari teman-teman juga pengen tahu Ari dokter kepresidenan teh kerjanya teh di nggak usah sebenarnya hati-hati. Maksud diralat. Enggak apa-apa. Bahwa kita Geriwan mah SMP 1 mah memang Presiden Cimahi ya, memang ada Sunda. Kalau dokter kepresidenan itu di Istana Presiden atau di mana gitu kerjanya tuh? Ya, secara tugas kami memang melaksanakan sesuai dengan lokasi berdinas Bapak Presiden. Presiden punya dua wilayah kerja, punya dua tempat kerja di Istana Bogor dan Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami mengikuti sesuai dengan pergerakan. Oh, jadi kadang ke sana, pernah nggak keluar dari itu Kang? Oh iya, karena Bapak kan sering kunjungan kerja ke daerah, ya kami mendampingi ya juga. Termasuk ke luar negeri juga ya? Ke luar negeri. Wah, hebat ya pengalaman dari Kang Iman ini sampai bertemu dengan Bapak Presiden. Yang mungkin sekarang bayangan dari teman-teman nih anak-anak Geriwan Kang, kayak ketemu gak mungkin sama Presiden Republik Indonesia. Kenyataannya ini udah terbukti ya dengan alumni SMP Negeri 1 Dulu kan kita hanya mengibarkan bendera ya zaman kecil mah ya untuk bertemu seorang presiden gitu. Iya siap Kang. Gimana dulu ceritanya Kang menjadi siswa SMP Negeri 1? Nah, ini unik ya, SMP 1 itu ya tergantung waktu juga sih ya, karena seiring waktu dulu kami memang masih homogen ya di Cimahi itu ya.
homogen, sekolahnya belum banyak, orangnya itu juga, maksudnya masih masyarakat asli SMP 1. Jadi ya bukan nggak paksa juga sih, sebetulnya memang SMP 1 emang sejak dulu yang terbaik lah. Jadi kami ya itu mendapatkan kesempatan belajar di SMP 1 itu kebanggaan ya. Kita dulu masih sistem seleksi. Jadi seleksi dulu, kita ada ujian penerimaan siswa, bukan pakai NEM atau apa? Zonasi seperti sekarang. Dulu ada effort yang harus kita lakukan untuk bisa sekolah di SMP 1 ini. Jadi lulus tuh mana lulus? Oh, orang itu karunya orang lulus ya. Jadi walaupun rumah dekat, kalau tidak lulus ujian tidak bisa. Walaupun nilai bagus, ujian tidak lulus ya tidak bisa gitu. Alhamdulillah, jadi itu sebuah kebanggaan buat kita ya bisa masuk SMP Negeri 1 Cimahi. Terus kan di SMP 1 itu banyak tuh guru-guru Kang, banyak guru-guru. Ada gak guru favorit Kang Iman? Nah, itu ya guru. Jadi kalau favorit itu kadang-kadang berbeda persepsi ya. Favoritnya karena dia dekat dengan anak-anak ya. Itu contohnya mungkin Pak Iwang ya, udah top lah itu Pak Iwang. Itu semua. Ada juga yang favorit dari pengajarannya yang enak gitu ya, misalkan bagi saya guru matematik Pak Mariono tuh gitu ya, karena dia almarhum ya, dan buat Al-Fatihah buat para guru kita. Dia mengajar ya mungkin metode yang diajar sekarang itu dia sudah gunakan dulu waktu itu gitu ya. Jadi tidak hanya mengajar seperti guru, dia ada interaktifnya, kadang joke gitu ya, kadang mancing bodor dari siswa itu ya memang sudah dilaksanakan oleh dia gitu ya, oleh almarhum ya. Nah itu favorit matematik. Saya rasa hampir semua guru-guru yang di SMP 1 saat itu yang udah favorit lah bagi gitu ya. Tapi saya begitu matematik gitu ya, Pak Mariono, untuk yang siswa Pak Iwang gitu ya. Jadi ada. Dan ada yang paling disiplin tuh dulu Pak Edi. Almarhum juga ya, barusan meninggal. Jadi kita punya checklist loh, nggak tahu sekarang masih dilakukan atau dia. Kita masih punya checklist setiap hari itu. Jadi mulai dari seragam, lencana, bed OSIS, bed lokasi, sabuk, kaos kaki, sepatu. Kaos kaki nu sakitnya Kang? Ya artinya putih, kalau putih itu yang penting putih lah gitu. Putih dan sepatu hitam kan gitu. Semua checklist itu. Jadi tidak berbicara merek ya, sepatu yang penting warna gitu kan. Nah itu checklist. Jadi kalau semua terlengkap nilainya katakanlah 10 gitu ya. Jadi kalau kurang 8. Dan itu setiap hari berlangsung ya. Itu dikumpulkan, diperiksa oleh Pak Edit. Ya semua. Jadi kadang-kadang kita begitu masuk kampus, cek dulu, ada lengkap, berani, pede masuk. Tapi begitu ada yang kurang tuh langsung sembunyi-sembunyi gitu ya. Makanya ada tuh senior-senior kita bikin 85 tuh, bikin video klipnya bagus itu. Jadi ada yang pura-pura pakai kertas di sini supaya menggunakan sepatu kaos kaki putih kan. Ada yang macam-macam lah gitu. Diakalin. Ya. Betul, diakalin. Itu kisah-kisah itu ya Bang. Iya. Kalau boleh tanya, dulu katanya Kang Iman tuh di sini favorit, termasuk siswa yang diincar para pelajar wanita. Tibalik. Oh, tibalik. Abdi mah jadi Sunda lagi tuh ya. Saya itu waktu SMP kuuleun, kuper. Tapi seorang jadi secret admirer jadinya. Anu resep mah senior ka abdi teh. Suka berondong. Jadi saya dulu di kelas bawah itu kan kelas 1 siang, kelas 3 pagi, kelas 1 siang gitu. Itu kalau saya mau masuk kelas itu ya SMP kelas 1 itu kan siun kan atau ke senior tanya. Tapi tim mimiti kelas 3A, saya kelas 3F jadi kan ujung tuh. Wah, itu tuh disurakan, tapi sama cewek-cewek senior gitu. Ternyata budak resep aja. Tapi gue senior, ari kuno seangkatan ente. Terus kumaha perasaan Kang Iman? Ya enggak, ya sama sekedar itu aja lah. Ngabubunga hati Punten Bu Ayu. Ini apa Bu Ayu? Cerita masa lalu. Masa kecil sih sebenarnya. Cerita masa kecil. Ada nggak yang sampai sempet jadian gitu Kang? SMP. Kalau SMP belum ya. Belum. Kenapa Kang? Belum kan kalau saya lihat usia pubertas memang yang pada usia SMP itu wanita justru yang lebih agresif ya, kalau laki-laki justru cenderung pemalu gitu ya. Memang pubernya mulai terlambat gitu ya. Wah, terlambat. Jadi begitu kalau laki-laki pubernya di menjelang SMA ya. Jadi tinggalin kaliwat. yang berminat sebelumnya udah nggak ada. Terus Akang kan di sini juga banyak ekskul Kang. Di SMP 1 teh banyak ekskul. Ekskul favorit Akang apa? Saya itu dulu nggak ikut itu ya. Jadi maksudnya tidak secara khusus. Saya mau orangnya gampang
gampang terpengaruh gitu. Batur basket gitu ya. Oh, ini ikut gitu. Jadi kadang-kadang jadi tidak ada yang ditekuni secara serius gitu ya. Jadi ekskul dulu sih ekskul terbatas ya. Dulu banyak, tapi saya kalau di ekskul secara resmi saya di situ tuh di laboratorium. Jadi ada ekstrakurikuler dulu istilahnya apa ya saya lupa. Pak Yusuf almarhum pembimbingnya. Saya tuh belum tahu tuh. Belum tahu. Jadi ada apa ya namanya lupa saya. Ekskulnya tuh ya Pak Yusuf. Jadi dia semua penelitian-penelitian itu dilakukan di laboratorium. Jadi seperti fokus, kemudian kimia ya pencampuran, kemudian lakmus itu kita dikenalkan dari SMP ya, itu ekstrakurikuler itu. Gitu. Kalau dengan ekstrakurikuler pramuka gimana? Pramuka saya dari SD. Jadi saya itu pramuka SD. Nah kalau teman-teman yang lain pramuka di SMP, saya sejak SD. Jadi SD itu kami di Gudep 340515 ya di SD. Sekarang SD Cimahi Mandiri 1, dulu SD 213. Jadi orang lain kalau masuk SMP pindah Gudep, saya mah enggak, Gudep tetap Gudep SD. Sampai saya kuliah, Gudepnya Gudep SD. Jadi saya masih pramuka SD gitu. Jadi kalau dibilang ekskulnya sekolah tidak, tapi saya masih mengikuti gerakan pramuka di SD gitu. Nah, apakah benar pada saat SMP juga cita-cita menjadi dokter atau sebelumnya? Nah, itu ya. Jadi memang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita bahwa wawasan, kemudian harapan itu bisa menjadi doa. Gitu, doa yang mungkin akan terwujud ya. Saya dulu juga tidak menentukan sesuatu yang akhirnya sebetulnya itu padahal doa ya. Iya, betul. Sekarang tanamkan kalau misalnya mau jadi apa, sok dari kecil niatkan gitu ya supaya nanti terwujud karena itu menjadi doa. Nah, dulu saya serabutan juga sih gitu ya. Sampai saya lulus SMP gitu. Saya masuk tadi yang saya bilang SD masuk SMP ya karena orang masuk ke daftar kemarin sih SMP 1 daftar gitu ya. Termasuk ke SMA. Jadi saya SMP itu masuk ke SMA karena teman-teman juga. Kalian daftar kemana? SMA 3 Bandung. Oh di mana? Sekolahnya aja kita tidak tahu di mana. Di Jalan Belitung. Oh gitu. Yang mana? Nah, ya udah kita daftar aja gitu. Jadi terus terang memang dokter itu tidak dari awal. Tetapi secara tidak langsung pembekalan itu masuk ya ke dalam alam bawah sadar kita. Misalkan seperti waktu SD kita ikut kalau dulu belum ada dokter kecil lah. Tapi misalnya kayak P3K gitu ya. Kalau upacara kita siap di belakang, siap nanganin yang pingsan gitu, mengcover kalau kita tuh terlambat pura-pura jagain pingsannya. Iya. Kemudian SMP udah ada UKS tuh dulu. Nah, saya aktivis di UKS juga. Kalau SMA saya ngikut PMR. Nah, jadi ya begitulah. Jadi secara tidak langsung kesehatan itu menjadi apa ya? Minat tersendiri di terbawa saya. Gitu walaupun keluarga nggak ada tuh, di keluarga nggak ada yang di bidang kesehatan nggak ada. Nggak ada. Ayah saya seorang guru teknik, ibu guru juga gitu ya. Kakak-kakak saya teknik dan sastra gitu ya, tidak ada yang kesehatan. Tapi ya itu mungkin lingkungan ya. Akang tuh dari SMA 3 juga? SMA 3 Bandung. Bisa diceritakan Kang, dulu bagaimana dengan Mas Yitno katanya itu sahabat karib sampai ke bimbingan belajar Fathahillah. Mas Yitno itu senior yang saya kenalnya jadi melebihi pertemanan sebagai senior juniornya ya. Kan kalau dihitung dari bukan, kalau hitung sekolah kita nggak sempat ketemu di SMP. Saya kelas 1, Mas Yitno itu 86 udah keluar persis keluar. Jadi di SMP itu saya nggak ketemu sama Mas Yitno itu. Nah, ketemu Mas Yitno di Pramuka. Banyak di Pramuka. Mas Yitno Pramuka SMP 1. Dia topnya Pramuka SMP 1 tuh. Tapi kita berinteraksi kan, sering berinteraksi, sering lomba. Mungkin dia karena lebih senior, dia sudah lebih jadi panitia dan lain-lain. Nah, kemudian di menjelang lulus saya SMP, Mas Yitno itu kelas 3 berarti SMA kelas terakhir lah ya, kalau udah senior beda 3 tahun kan beda. Masih di SMA 3 juga? Masih itu mah SMA 2. SMA 2 Cimahi. Tapi karena ya gitu, ketika pertemanan itu ada ya, kadang-kadang batas sekolah itu tidak ada. Ada. Kadang-kadang sempelak batas umur dilewati juga. Karena senioritas. Sudah senioritas. Nah, di tahun berapa ya? Itu 90-an ya.
tahun 90 kita sama-sama bergabung di bimbingan belajar KBFC. Itu masih SMA Kak, Akang udah kuliah. ikut, kan? Jadi sebagai saya pengajar. saya kelas 3 SMP bimbingan belajar itu berdiri. Oh. Nah, senior alumni juga tuh, Alumni Kang SMP 1 juga? Irman, Kang Hendra, terus Kang Agus, itu mereka membentuk kelompok belajar Fathahillah Cimahi. Gitu. Lokasinya di mana itu kan? Lokasinya dulu mereka masih ngontrak di garasinya rumah sebelah Masjid Abri. Oh ya, Masjid Abri Baros. Nah, ya Gedung Sudirman, Masjid Abri ada sebelah itunya itu ada garasi. Nah, kita belajar di garasi. Mereka sangat kreatif. Mereka itu membuat bimbingan belajar dengan modal nol. Jadi makalah membuat di sheet ya dulu. Iya Cara betul. sheet itu ya. Kemudian kursinya bikin sendiri gitu, mau bergaji sendiri. Nah, akhirnya saya siswa pertama tuh. Oh, jadi sebagai siswa. Angkatan pertama. Nah, ternyata mereka itu berhasil menciptakan produk ya. Saya agak ketawa karena memang itu ya sebuah kebersamaan. Jadi mereka mengajar tidak seperti bimbel ngasih kepada siswa. Mereka kekeluargaan seperti kakak kepada adik saja gitu. Mengajar gitu ya. Jadi kami pun tidak ada tidak ada sungkan sama mereka itu gitu. Mau nanya pelajaran pun gitu. Nah, alhasil saya waktu itu mencapai prestasi sebagai NEM terbaik di SMP 1 Cimahi. Dulu 53, sekian lah gitu ya dari skala 60 ya. Nah, mereka kan seneng ya. Mereka baru membuka bimbel, siswanya dapat predikat NEM terbaik di sekolahnya gitu. Kedua Cimahi waktu itu. Jadi pertamanya ada dari SMP yang lain, tapi keduanya saya gitu. Tapi saya terbaik di SMP. Nah, akhirnya kelompok belajar itu punya nama baik ya di Cimahi. Alhamdulillah. Nah, saya masuk kuliah, saya bergabung dengan mereka untuk berubah alih menjadi pengajar gitu. Nah, Mas itu sudah duluan bergabung di situ. Mas itu mengajar bahasa Inggris. Nah, ya itu satu lagi dia kalau dibilang menjuruskan nanti menjerumuskan nanti salah ya. Dia ngenalin saya dengan seseorang yang sekarang mendampingi saya. Wow. Nyomblangin. Jadi Mas itu ngajar bahasa Inggris. Ada seorang lagi belajar bahasa Inggris lagi namanya Ayu gitu. Alumni SMP 1 bukan? Bukan. Oh. Saya ngajar biologi gitu. Sama pengajar ngobrol-ngobrol jadilah gitu. Jadi sekarang jadi istri saya tuh Ayu tuh. Tempat bimbingannya masih ada kan sekarang? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Waktu itu kami tidak bisa survive dengan kondisi yang persaingan yang sudah. Kemudian kami waktu itu udah mulai karena kita sampingan ya sama siswa. Sampingan juga ternyata ya tidak bisa membagi waktu lah mungkin ya. Dan udah pada senior, udah pada lulus segala macam. Dulu terakhir kami kampusnya di Usdik Bekang yang sekarang jadi kantinnya Usdik Bekang itu di Gatot Subroto itu. Nah, itu dulu kampus KBFC lah gitu. Terus bagaimana dengan kenangan Vespa biru? Nah, tahu aja Vespa biru. Ya emang tim kreatif kan mau gitu. Apa lainnya. Saya itu D2179 masih hafal kan. Jadi itu ya kendaraan operasional lah ya waktu itu ya, waktu zaman kuliah. Yang kuliah ya itu dipakai juga untuk ngajar KBFC. Jadi gaji pertama saya bukan gaji lah. Uang yang pertama saya dapatkan ya sepanjang hidup itu yaitu dari KBFC itu. Pertama kali honor dapat 27.000 ya tahun itu ya. Wah, saya senang banget gitu. Nah, kalau motor biru itu memang dipakai modus juga. Nah, saya sering antar. Nah, pertama kali saya nganter Ayu itu pakai itu. Ya, biasanya modus ya. Mbak Ayu ya dulu ya, bilangnya Mbak Ayu walaupun di tanah sudah tapi suka Mbak Ayu pulang kemana gitu ya. Modus lah biasanya. Ada yang nganter nggak? Gitu. Ya katanya diantar yuk gitu. Ya, diantar lah gitu. Ada modus ngerem mau diceritakan aja orang ngerem terus ngejadi malah itu mah. Nah, akhirnya ya sudah jadi motor Vespa biru itu menjadi kenangan ya gitu, kenangan aktivitas. Itu Mbak Ayu atau Mbak Ayu itu dulu dia SMA sama Kang Iman atau dia? Enggak, kita tuh tidak pernah satu sekolah, dipersatukannya di KBFC itu, di bimbel itu. Jadi kan Akang dulu di bimbingan itu. Setelah kuliah pun kan sampai sekarang menjadi istri, otomatis perjalanan itu panjang. Tolong ceritakan Kang sampai menikah gitu. Jadi kita kenalan lama lah ya 7 tahun lah ya. Jadi 7 tahun. Itu backgroundnya pariwisata. Jadi dia ngajar bahasa Inggris sama Mas Dita di KBFC itu. Kalau saya ngajar biologi karena kedokteran saya ngajar biologi.
Ya gitu aja lah ya, namanya zaman itu ya, saya kuliah, ikut sama-sama kuliah, dia lulus duluan kan, dia dapat kerja duluan, dapat duit duluan. Ya kadang-kadang nyupport lah kita mahasiswa ya, udah pacaran sama orang yang udah punya duit lumayan. Kemudian dia juga saya masih Ayu itu mensupport juga saya. Saya waktu kuliah jadi sempat jadi ketua senat ya. Dia nyupport juga. Jadi nyupportnya banyak deh. Kemudian saya memilih untuk masuk ke tentara, dia juga nyupport gitu ya. Karena jadi tentara kan lumayan ya, menghilang sekian bulan kita karantina tidak kontak. Ya alhamdulillah sampai LDR lah ceritanya ya. Ya LDR dulu. Sampai LDR sampai sekarang masih gitu kan. Iya betul. Tapi kan kalau dulu kan bisa orang ya, tidak sedikit orang gara-gara saya pendidikan militer akhirnya putus kan gitu. Ayah Akang dulu kuliah di mana? Saya kuliah di Unpad. Di Unpad. Terus tiba ambil jurusan apa? kedokteran langsung. Ya langsung kedokteran. Langsung ke pertama ditugaskan sebagai dokter. Tugasan pertama saya di Madiun, Jawa Timur. Saya sebagai kepala unit uji badan. Uji badan itu yang nyeleksi siswa ya, calon siswa itu di uji badan. Kemudian dari situ saya pindah ke Banjarmasin. Banjarmasin sebagai kepala rumah sakit. Itu udah menikah belum sama Bu Ayu? Sudah menikah, pertama saya di Madiun. Tahun kedua saya di Madiun, saya menikah tahun 99 ya. Saya penempatan pertama 98, 99 menikah. Kemudian saya Banjarmasin ikut, ayo semua ikut, kita masih ikut Banjarmasin karena anak masih umur 2 tahun. Banjarmasin, kemudian dari Banjarmasin kami saya pendidikan sekolah sosialis. Home base kita di Cimahi, udah kembalilah Cimahi. Setelah itu mulai anak sudah mulai berangkat besar, saya dinas di Pontianak lagi. Nah itulah LDR dimulai lagi ya gitu, kita jauhan lagi gitu. Kemudian ke Bandung lagi, ikut lagi sebentar, kemudian Madiun, kembali lagi saya ke Madiun. Kemudian ke Jakarta, dan terakhir itu sebelum saya tugas yang terakhir ini adalah di Biak, Papua. Papua jelas jadi LDR sih. Oh iya. Kang, dari perjalanan Akang itu dari mulai SD, walaupun mungkin di keluarga tidak ada yang orang dari kesehatan, terus ke SMA, terus kuliah, terus tugas sebagai dokter, siapa yang paling menginspirasi Kang Iman? Yang paling menginspirasi mungkin, kalau yang menginspirasi juga banyak. Yang paling menginspirasi di perjalanan karir Kang Iman itu siapa? Nah itu dia ya. Jadi kadang-kadang menginspirasi itu, yaitu tadi saya tidak ada fokus kepada satu atau dua tokoh atau yang jelas saya mengambil sehari dari A, B, C gitu ya. Yang jelas memang itu jadi apa tuh namanya hikmah tersendiri yang saya harus akhirnya tanamkan juga ke anak-anak saya, bahwa apa tuh wawasan itu penting. Jadi jujur saja bahwa saya mencapai ini adalah mengalir dengan sendirinya gitu. Jadi tidak berdasarkan si ini pengen ini, si ini pengen ini gitu, tidak. Tapi saya melihat dari situasional gitu. Jadi ayah saya tentara angkatan udara, tapi saya tidak melihat bahwa saya ingin jadi angkatan udara seperti ayah saya, tidak gitu. Paman saya dokter, tapi saya juga tidak terinspirasi pengen seperti paman saya jadi dokter, tidak gitu. Jadi semua perjalanan itu dari mengalir saja, tadi yang saya ceritakan, situasional aja. Oh ini saya dengar dari teman saya itu bahwa fakultas kedokteran itu banyak perempuan, laki-laki jarang loh. Jadi peluang untuk laki-laki masuk tuh besar gitu. Padahal tetap nilai kan yang. Iya betul. Oh ya udah kalau gitu saya jadi dokter, nah seperti itu. Jadi tidak berdasarkan seseorang tapi berdasarkan situasional. Termasuk saya masuk jadi tentara. Jadi masuk tentara itu di kampus dikenalkan dengan profesi militer, dan saat itu sedang ada program, maksudnya perubahan program. Kalau dulu dokter itu begitu lulus pegawai negeri. Pegawai negeri, kalau nggak di Depkes atau Kemkes ya sekarang ya, jadi guru, dosennya gitu ya. Pilihannya itu saja gitu, otomatis gitu. Jadi langsung diangkat pegawai negeri. Tahun itu sudah mulai berkembang namanya PTT, pegawai tidak tetap. Jadi seseorang kalau lulus sekolah itu diwajibkan kerja 3 tahun, kemudian setelah itu memilih mau swasta, mau pegawai negeri dan sebagainya. Nah saya berpikir wah ke depan saya harus ada sesuatu nih gitu. Saya termasuk ya mungkin untuk pembiayaan spesialis harus terjamin, sehingga saya butuh beasiswa gitu.
Nah waktu itu dikenalkan lah ada pengenalan tentang TNI gitu. Wah kayaknya TNI lebih awal udah jelas gitu ya. Nah di situ saya milih TNI. Jadi saya daftar sejak mahasiswa. Jadi saya 2 tahun terakhir kuliah itu mendapat beasiswa dari TNI AU. Gitu kan. Jadi tidak ada seorang inspirasi gitu ya. Tapi kalau ya apa namanya hal-hal tertentu yang kita ambil intisari banyak ya, terutama dari orang tua gitu. Oh ya ayah saya begini gitu. Jadi biarkan mengalir aja seperti air, situasional. Oh kaditu tapi kita ada pertimbangan kayaknya harus begini nih gitu ya. Iya. Ada yang kita putuskan untuk harus peka gitu ya sama peluang pada saat itu Kang ya. Terus Kang ini Kang dari perjalanan Akang itu mungkin sesuatu yang bisa dipesan atau apa yang mau disampaikan ke siswa-siswi SMP Negeri 1. Ya. Yang saya titik beratkan untuk siswa SMP itu kan masih dibilang dasar sih enggak ya, tapi mereka masih jauh sebetulnya, masih jauh tahap. Jadi wawasan itu harus diperluas ya. Dengan cara? Ya kalau sekarang lebih banyak malah ya, medianya sudah banyak ya. Kalau dulu kan kita hanya informasi itu TV, koran dan dari cerita kan dari. Kalau sekarang kan anak-anak bisa browsing, wah udah medsos, tidak ada batas kan gitu ya. Jadi medsos dan lain. Jadi kedepannya menjadi apa itu ya silakan dipelajari dari awal ya. Iya. Bahkan sampai saya pernah berpikir begini, ngapain sekolah formal gitu ya. Kalau kita passingnya itu tidak itu ya kita harus langsung ambil aja gitu. Tapi kadang-kadang di satu sisi juga kita tetap dibutuhkan sih ya sekolah formal itu ya. Nah, jadi pesan saya wawasannya perluas dulu tentang profesi ataupun apapun yang akan kita tekuni ya. Kan tidak harus semua orang menjadi pegawai kantoran gitu. Bahkan saya lihat sekarang orang-orang di luar kantoran justru lebih sukses ya. Betul. YouTuber aja sekarang udah miliarannya. Ke digital ya larinya semua sekarang. Nah, ternyata bakat-bakat dan minat itu ya kita carikan saat usia-usia begitu ya. Nah, cuma memang ada berbagai kesempatan yang mungkin kita tidak bisa samaratakan. Contohnya begini ya, kita mungkin pada saat umur tersebut ada orang yang diberi kesempatan bisa ikut latihan badminton misalkan, jadi bakatnya ketemu. Tapi kan bagi orang tertentu yang tidak sempat mengikuti itu, jadi tidak diasah bakatnya. Tapi mungkin saja punya ya. Nah jadi kita cari peluang saat itu seluas-luasnya untuk mengeksplor diri kita ya, dan untuk kawasan juga gitu, sehingga ya kasarnya tidak tersesat lah. Jadi untuk menentukan ke depan itu ya arahnya ya ke depan arahnya, karena dari SMP itu kan kita bisa ya, bukan hanya SMA kan, sekarang ada SMK dengan kualitasnya luar biasa ya. SMK sekarang sudah bisa membuat robot, membuat otomotif gitu kan. Jadi artinya kalau memang passionnya ke situ, kenapa harus SMA gitu, SMK saja. Kalau dulu kan terbatas ya SMK ya. Dulu masih SEMEA gitu kan, SKKA gitu kalau zaman saya. Nah, ada juga STM pembangunan ya yang sampai sekarang masih top ya. Ya betul. Kemudian ada STM dulu, ada STM penerbangan dulu zaman saya tuh. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah, jadi kalau memang minat ke situ kan kenapa harus memaksakan orientasi kuliah gitu kan, langsung. Terus pendapat Akang tentang SMP Negeri 1 pada saat dulu Akang dengan sekarang, baik kedisiplinan siswanya gitu, terus mungkin keterampilannya bagaimana Kang? Nah itu dia, saya sebetulnya paling tidak suka ketika orang membandingkan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan begitu saja gitu. Saya kadang-kadang mencoba juga waktu saya zaman junior gitu ya, suka mendengarkan saya nonton, baheula zaman dulu mah begini gitu. Saya termasuk tidak bisa, karena apa, situasinya berbeda. Berbeda, misalkan begini, sekarang dulu saya tertib ya, itu tadi lingkungannya masih belum terlalu banyak yang aneh-aneh ya gitu ya. Jadi untuk disiplin itu sepertinya mudah sekali gitu. Kita patuh, disiplin baju gitu. Sekarang kan medsosnya sudah banyak ya, dunia maya sudah begitu terbuka. Orang juga misalkan seragam, ini dia, sekarang trennya begini gitu. Anak-anak kan ikut, jadi disiplin baju mundur gitu ya, termasuk ya cara komunikasi. Dulu mungkin kita ke guru ya manut gitu. Sekarang mah udah kayak teman, kadang-kadang sebagian tempat lu gue kan gitu ya ngomongnya. Jadi kita tidak bisa membandingkan secara langsung ya. Jadi yang jelas sih sebetulnya yaitu anak ada di zamannya masing-masing ya gitu.
Tapi saya lihat SMP 1 ya masih cukup menjaga kedisiplinan. Ya mudah-mudahan sebenarnya kan kepatuhan disiplin itu dimulai dari guru ya. Iya betul. Ya, guru di gugu dan di turu itu tetap profil guru harus di nomor satu kan. Jadi ya pihak sekolah harus juga selain mengingatkan siswa, juga mengingatkan guru untuk sama-sama menegakkan disiplin itu. Karena kita zaman dulu kan melihat sosok guru ya. Gurunya bersih, gurunya rapi. Dulu bukan maksudnya sekarang enggak, bukan maksudnya guru-guru itu kan rapi sekali ya pakai safari gitu ya, dan ada guru saya Ibu Min namanya ya, sekaligus tetangga itu almarhum ya, sekarang putra putrinya sudah senior alumni SMP 1 juga. Itu kebetulan rumahnya di belakang rumah saya gitu ya. Kalau beliau lewat itu suara sepatu hak tinggi itu terdengar, dan itu selalu tepat 6:30 itu lewat rumah saya. On time gitu. Beliau berangkat kerja itu selalu 6:30. Jadi saya begitu kedengar suara sepatu Bumin 6:30. Nah berarti kita harus siap-siap tuh. Jadi itu artinya mereka disiplin ya dari sisi waktu, penampilan, kemudian cara bicara juga ya mereka sama. Nah mudah-mudahan guru tetap bisa berlaku seperti itu, walaupun yang itu tadi ya budaya beda ya, mungkin dengan cara komunikasi yang sekarang saat ini berlaku ya gitu. Nah, itu tentang perjalanan mungkin Kang Iman sebagai pribadi yang sekarang menjadi sosok yang keren menurut saya sebagai dokter kepresidenan. Berkaitan dengan vaksin Kang, yang di SMP 1 mungkin udah berulang kali ya kegiatan IKA, baik bukan hanya vaksin saja, donor darah, segala macam gitu ya, untuk SMP 1 diberikan gitu. Keterlibatan Akang sejauh mana untuk SMP 1 gitu? Ya alhamdulillah tahun 2016 itu kan saya dipercaya oleh teman-teman alumni. Ya itu balik lagi tuh Mas Yitno lagi tuh yang ngejebur. Saya jadi berarti Mas Yitno tukang ngejebur. Mas Yitno ngejerumuskan. Enggak lah, Mas Yitno memang menjadi support ya. Kita sama-sama saling sumbang ide itu meluluskan. Nah, jadi tahun 2016 saya dipilih menjadi ketua Ikatan Alumni di SMP 1. Sebelumnya sudah ada, namun tidak ada struktur organisasi. Nah, di situ kami mencoba membuat program-program. Ya, alhamdulillah teman-teman alumni itu potensinya banyak dan idenya banyak sekali gitu. Bahkan 4 tahun saya menjabat di ketua itu banyak sekali ide-ide teman-teman itu masih belum bisa terrealisasi gitu. Salah satunya memang untuk kegiatan alumni itu kita mencoba apa sih yang bisa kita berikan untuk alumni ya. Artinya memang sesuai dengan kondisi saat itu. Alumni butuh olahraga, yuk kita fasilitasi olahraga gitu. Nah, alhamdulillah pada saat pandemik ini Kang Tony itu ngomong komunikasi. Kang, ini ada peluang kita nih untuk vaksin nih dengan Dinas Kesehatan. Ayo kita laksanakan, ini peluang besar. Pertama kita membantu pencapaian vaksinasi di Cimahi ya. Yang kedua memfasilitasi alumni supaya bisa dapat vaksin gitu kan sesuai dengan kategorinya tentunya ya. Ya waktu itu prioritas lansia. Kita punya alumni lansia banyak ya. Jadi kita prioritaskan lansia yang alumni gitu. Kemudian juga waktu itu pelayan publik ya, pelayan publik. Nah, semua kita lakukan untuk seperti itu ya, untuk bisa memfasilitasi alumni lainnya. Alhamdulillah, jadi vaksin hari ini tanggal 22 Januari ini sudah pelaksanaan vaksin yang ke-7 ya. Jadi vaksin dari alumni maksudnya. Dari alumni. Tapi di Cimahi ini Kang. Cimahi. Untuk Kota Cimahi baru yang pertama ini untuk SMP. Ya betul. Jadi alumni SMP menyelenggarakan di alma maternya untuk vaksin untuk alumni dan masyarakat sebenarnya. Oh iya. Namun alhamdulillah, jadi kemarin saya melihat juga sudah ada SMP yang lain melaksanakan. Iya, jadi alhamdulillah itu bagi saya bukan sebuah kesaingan, tidak ya. Itu justru alhamdulillah kita bisa membuat makin banyak, bisa tiga teman-teman yang lain. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain. Nah, saya memang di alumni mengumpulkan nih para alumni yang bekerja sebagai dokter dan dokter gigi. Jadi saya menyebutnya GOMED ya, Griwan Medical Corps ya. Jadi saya kumpulkan. Nah, inilah salah satu proyek teman-teman gitu ya. Ayo bikin ini dulu baksos pemeriksaan untuk
anak-anak yayasan gitu ya. Kemudian ya sekarang ada trennya lagi pandemi gini ya. Kemudian kemarin juga beberapa teman-teman yang kena musibah, kena COVID ya, alhamdulillah teman-teman bantu ya, kebutuhan oksigen dan lain-lain, APD dan lain-lain. Dan itu sudah diacungi jempol Ikatan Alumni SMP Negeri 1 untuk kontribusinya ke dulu mungkin pernah membesarkan di SMP Negeri 1 sangat besar kontribusinya. Nah sekarang Kang, saya mau minta pendapatnya tentang podcast SMP Negeri 1 bagaimana? Betul, alhamdulillah nih. Saya sejak ada di sharing di grup ya tentang podcast ini bagus ini ya. Selain yaitu tadi kita manfaatkan teknologi ya. Kemudian juga zamannya sudah begini ya kita. Kemudian pas pandemik lagi ya. Pandemik itu kan orang sudah susah tatap muka, tapi dengan pandemik itu dengan podcast ini jadi komunikasi tetap bisa berjalan. Nah, ini sangat bagus ya. Tapi kita jadi maksudnya lebih bagus lagi kita punya konsep yang obrolannya itu lebih ya tadi menginspirasi siswa tentunya ya, membangun kota Cimahi, membangun alma mater juga, atau mau mencari ide-ide yang catat bisa ya, kita aplikasi. Jadi kita tidak hanya sekedar obrolan ya. Jadi kita mencari ide, yuk enak gitu. Nah, itu. Jadi namanya iPod One, inspirasi ya, podcast. betul, inspirasi ya. Nah, Gitu, jadi inspirasi. kita harus menangkap sesuatu atau yang akhirnya kita dari wujudkan. obrolan kita Dari obrolan ini harus ada jadi jangan hanya selain menambah itu ya, menambah wawasan juga kita ada sesuatu yang kita realisasikan. Siap. Saya rasa banyak lah tokoh-tokoh dari alumni Cimahi juga ya. Iya. Kalau untuk kita ketahui ya tokoh-tokoh itu banyak orang Cimahi loh ya kan, artis juga kan banyak alumni Cimahi, orang di Bandung Cimahi itu ya. Insya Allah nanti kedepannya Kang lagi di list sama teman-teman kreatif gitu ya Kang ya. Obrolan kita ini sebenarnya sangat seru Kang, cuman karena waktu yang harus memisahkan, saya mau minta 3 kata untuk podcast SMP Negeri 1. Podcast SMP 1 harus lebih maju. Harus lebih maju. Oh, kelebihannya. Terima kasih. Berarti harus lebih maju aja. Ya, terima kasih Kang untuk kedatangan Sama-sama, hari ini. ya. Tepuk tangan buat Kang Iman untuk semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi ya, sehat-sehat semua. Amin. Tetap prokes karena COVID belum hilang ya, masih siap. ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Cintamu bukanlah dia, dengarlah aku. Suara hati ini memanggil namamu karena